Sejumlah siswa sekolah dasar di Brebes, Jawa Tengah terpaksa dipulangkan akibat sekolah terendam rob. Padahal hari ini adalah hari terakhir penilaian akhir semester. Banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Kabupaten Pati merobohkan sejumlah rumah. Para korban berharap adanya bantuan dari pemerintah. Sebanyak 93% pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah didominasi oleh pasar UMKM. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Banjir bandang yang melanda wilayah Kecamatan Tambak Romo mengakibatkan ratusan rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga roboh. Salah satu warga korban banjir di bandang yang rumahnya roboh berharap dirinya mendapat bantuan dari pemerintah untuk kembali membangun rumahnya yang rata dengan tanah akibat banjir bandang. Banjir bandang yang melanda Kecamatan Tambak Romo mengakibatkan ratusan rumah warga mengalami kerusakan ringan bahkan sampai ada yang roboh. Salah satunya yang dialami Suparto, warga Dukuh Kerajaan RT 6 RW 2 Desa Sinom Widodo. Rumah yang dihuni ibu dan bapaknya itu pun rata dengan tanah akibat diterjang banjir. Ditemui awak media, Suparto mengatakan bahwa banjir datang pada Rabu sekira pukul 5 sore. Ia yang tinggal bersebelahan dengan rumah ibunya itu tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Beberapa perabotan rumah tangga miliknya pun ikut hanyut. Selain itu, kartu ATM dan juga uang tunai miliknya juga ikut hilang. Ia menceritakan bahwa ketika diterjang banjir, rumahnya yang ditinggali ibu dan bapaknya itu pun langsung roboh. Beruntung saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena sedang ditinggal ke rumah tetangga. Dengan kejadian tersebut, ia berharap mendapat bantuan dari pemerintah untuk dapat kembali membangun rumah yang layak. Uang saya itu hilang, ATM, sama uang itu 5 juta atau 6 juta itu barang-barang saya seperti ini. Saya mintalah yang itu, minta bantuan lah, itulah supaya meringankan saya lah itu untuk rehab rumah itu ya rehab rumah itulah. Ingin saya itu bantuan lah secepatnya untuk bangun rumah saya itu. Masalahnya saya kan nggak punya uang nih untuk bangun, kan hilang. Lebih lanjut, Suparto menjelaskan bahwa banjir kali ini memang yang terbesar. Ia mengaku memang daerahnya sering terjadi banjir namun tidak separah saat ini. Dengan kejadian tersebut, ia berharap bisa mendapatkan bantuan untuk membangun kembali rumah ibunya yang roboh. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Siswa SD di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terpaksa dipulangkan karena seluruh kelasnya digenangi air rob. Padahal pagi tadi seharusnya adalah hari terakhir pelaksanaan penilaian akhir semester. Air laut yang mengalami pasang atau rob sejak pukul 5 dini hari menyebabkan dua desa Randu Songo Kulon dan Randu Songo Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada Jumat pagi diterjang banjir. Selain menggenangi rumah warga, air rob juga menggenangi sekolah SD Negeri 1 Randu Songo Wetan dan SD Negeri Randu Songo Kulon. SD Negeri 1 Randu Songo Wetan terpaksa memulangkan siswa kelas 1 hingga kelas 5, sedangkan kelas 6 tidak dipulangkan agar tetap melaksanakan penilaian akhir semester yang dilakukan di kelas yang paling aman. Salah satu guru SD Negeri 1 Randu Songo Wetan, Tati, menuturkan, walaupun halaman sekolah tidak banjir, namun untuk seluruh kelas di sekolahnya tergenang banjir. Biasanya jika terkena rob, pihak sekolah akan menumpang di TPQ. Namun ruang kelas di TPQ juga tergenang sehingga dengan terpaksa siswa kelas 1 hingga kelas 5 dipulangkan. Iya ya, kecuali kelas 6. Oh, kelas 6. Karena kelas 6 sudah ditinggikan. Padahal hari ini ada testing akhir tahun ya? Ada. Lah itu nanti gimana Bu pelaksanaannya? Biasanya itu numpang di TPQ kalau tidak masuk airnya, tapi kalau ini di TPQ juga masuk, ya nanti nunggu kepala sekolahnya. Sementara Zainal Arifin, Ketua RT 1 RW 2 Desa Randu Songo Wetan, menuturkan air pasang terjadi sejak pukul 12 malam. Kali ini gelombang air pasang tergolong besar untuk ketinggian air di jalan antara 50 cm hingga 1 meter, sedangkan di dalam rumah ketinggian hingga 40 cm.
Di Desa Randu Songo Wetan, hampir 90% rumah warga tergenang banjir rob. Sudah mulai pasang sampai dengan pagi ini masih naik. Masih naik. Iya, di lingkungan juga kurang lebih setinggi antara setengah meter sampai 1 meter. Malah ini masuk rumah antara 40 cm lebih ada. Ini merendam rumah, Pak? Semua terendam, semua hampir 80% atau 90% rumah di Randu Songo Wetan itu terendam air. Selain rumah juga sekolah, Pak? Sekolah termasuk. Zainal Arifin juga mengeluhkan selama 1 tahun ini kampung halamannya dipastikan terendam air rob. Namun untuk kali ini air pasang sangat tinggi sehingga bisa menggenangi sebagian besar rumah warga dan fasilitas umum. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update tuh? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film Seno Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, pemerintah Kabupaten Kendal punya cara untuk meningkatkan kunjungan turis ke tempat wisata Kabupaten Kendal. Dengan melantik Badan Promosi Pariwisata Daerah, diharapkan bisa mempromosikan tempat wisata di Kabupaten Kendal seiring pandemi COVID-19 sudah mereda.
Sebanyak 9 orang dilantik Bupati Kendal Diko M. Ganinduto sebagai anggota unsur pembantu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Kendal masa bakti periode 2022 sampai 2026. Adapun 9 anggota ini terdiri dari berbagai unsur yang peduli terhadap perkembangan pariwisata di Kendal. Bahan pertimbangan sendiri saat ini fokus pada 3 pengembangan wisata, yaitu pariwisata agro, pariwisata bahari, dan pariwisata religi. Saat ini jumlah kunjungan wisatawan di Kendal sendiri ada peningkatan. Tahun 2020 sebanyak 420.000 dan naik di tahun 2021 sebanyak 499.000. Di tahun 2022, Pemkab Kendal menargetkan 600.000 wisatawan akan berkunjung ke Kendal. Untuk membantu peningkatan wisatawan perlu promosi yang baik dan gencar. Langkah yang dilakukan dengan membentuk Badan Promosi Wisata Daerah Kabupaten Kendal yang bertugas meningkatkan citra kepariwisataan dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerima devisa. Kepala Disporapar Ahmad Irham Khalid mengatakan, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kendal bertanggung jawab kepada Bupati, namun koordinasi dengan Disporapar Kendal. Di sini fungsi Disporapar sebagai mitra dan harapannya bisa membantu pariwisata di Kendal dengan memasarkan dan mempromosikan. Ketua terpilih BPPD Kendal Latif Syahoni mengatakan, dengan dilantiknya BPPD ini nanti akan bekerja keras untuk mempromosikan tempat wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Dan gencar-gencarnya dalam kawasan industri. Namun ada beberapa hal yang akhirnya kami berusaha untuk benar-benar memfokuskan untuk mencari dan meresearch. Yang pertama adalah kaitannya dengan kolaborasi stakeholder, karena memang sejauh ini Badan Promosi Pariwisata di Kabupaten Kendal baru berjalan di periode kedua. Dengan periode pertama kebetulan mantan ketua BPPD yang sebelumnya sudah almarhum, dan di periode ini adalah masa perjuangan kami untuk memulai kembali. Ini belum pernah kita godok untuk membuat bahwa mereka pulang itu sekaligus mengajak bos mereka yang ada di luar negeri untuk datang ke sini. Ini satu poin yang sebenarnya kemarin kita sudah sempat bicarakan, namun masih kita tahan apakah kita mau ngobrol di lain kesempatan. Namun kali ini mungkin bisa menjadi salah satu cara, karena di Badan Promosi ini memang khusus untuk pendanaan dari APBD memang tidak ada, kecuali adanya hibah. Jadi kita berusaha untuk bagaimana strategi-strategi unik ini benar-benar dikeluarkan tanpa harus menunggu alokasi dana, tapi hal kecil pun bisa kita lakukan. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto berharap pengurus BPPD yang baru dilantik dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan semua stakeholder di Kendal untuk merencanakan pembangunan promosi pariwisata berkelanjutan. Kabupaten Kendal, program prioritas ini harus di-tackle atau dikerjakan bersama-sama, bukan hanya dinas terkait saja, tapi yang lainnya juga kita bersama-sama kolaborasi untuk memajukan pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Itu ibu kota provinsi yang memang kita bisa bicara pariwisata di Semarang ini sudah jauh lebih maju dibanding Kabupaten Kendal. Di sana banyak hotel-hotel dari bintang 1 sampai bintang 5, tumbuh banyak sekali di sana, sehingga memang itu tidak bisa kita hindari. Memang sudah terjadi sekarang seperti itu. Dan Kabupaten Batang juga sekarang industrinya lagi berkembang juga. Tapi saya percaya bahwa Kabupaten Kendal memiliki sebuah opportunity, sebuah kesempatan yang dimana tidak dimiliki oleh Kota Semarang maupun Kabupaten Batang. Nah, potensi itu yang harus kita pikirkan bersama. Jadi kita tidak bisa sekarang berupaya untuk, misalkan kita mau bersaing dengan Kota Semarang atau kita mau bersaing dengan Kabupaten Batang. Nah, itu menurut saya itu bukan solusi yang baik. Jadi kemarin ketika saya bertemu dengan pimpinan daerah di Kota Semarang maupun Batang, justru yang kita akan lakukan adalah bagaimana kita bisa kolaborasi sama-sama memajukan daerah kita bersama. Jadi memang kolaborasi itu adalah kunci utama kemajuan dari suatu daerah di situasi yang sangat sulit hari ini. Ditambahkan Bupati, Curug Sewu akan direvitalisasi tahun 2023 karena sudah menjadi ikon Kendal. Perkembangan kawasan industri juga menjadi penyemangat agar Kendal siap dengan pengembangan wisata. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah melalui berbagai kegiatan basar UMKM.
Menurut Asisten 2 Bidang Ekonomi Pemprov Jawa Tengah, sekitar 93% pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah didominasi usaha mikro kecil menengah dan sisanya industri besar. Berbagai produk usaha dari makanan, aksesoris, serta pakaian mulai dipamerkan dalam gelaran pameran UMKM Jawa Tengah di salah satu swalayan modern di Kota Semarang. Produk hasil usaha mikro kecil menengah yang menjadi binaan Kadin Jawa Tengah dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ini dipamerkan untuk dapat bersaing dengan produk luar negeri. Keberadaan pameran hasil kerajinan maupun hasil usaha masyarakat ini akan terus berlanjut agar hasil usaha mereka bisa dikenal dan pertumbuhan ekonomi bisa terwujud. Pasalnya, sekitar 93% pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah didominasi usaha mikro kecil menengah dan sisanya industri besar. Basisnya digital dan jumlah orangnya lumayan banyak, tapi jauh lebih banyak di UMKM. Jadi sehingga model pembinaan dan pengembangan ekonomi Jawa Tengah itu sangat memperhatikan yang UMKM. Tetapi bukan berarti kita tidak mendorong yang besar. Yang mendorong besar kita tempatkan pada kawasan-kawasan industri. Tapi konsepnya mereka adalah linkage program. Jadi industri besar punya hubungan jalinan ekonomi yang makin inklusif dengan UMKM-nya. Dengan hadirnya pameran produk-produk hasil usaha mikro kecil menengah yang setiap saat digelar ini, diharapkan mampu menumbuhkan pasar yang baik bagi pelaku UMKM. Pasalnya, keberlangsungan UMKM yang mendominasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah terus digiatkan melalui pemasaran secara konvensional dan digital. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.